Maka kita lihat wanita paling gampang masuk surga. Wanita paling gampang masuk surga. Bagaimana ya Rasulullah? Terima kelebihan dan kekurangan suami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli tasliman katsiran kama amara. Alhamdulillah, puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan atas kita semua. Nikmat hidup. Hari ini Allah memberikan kehidupan bagi kita semua. Yang kita lihat, kematian bulan-bulan kemarin sungguh sangat luar biasa. Allah masih memberikan kesempatan hidup bagi kita semua agar senantiasa kita bersyukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat bukan karena olahraga. Banyak olahragawan meninggal. Kita sehat bukan karena kita ahli medis. Banyak dokter meninggal. Menunjukkan kepada kita hidup dan matinya kita hanya Allah yang menetapkan bagi kita semua. Maka Rasulullah mengingatkan buat kita, innal mauta faza'. Mati itu datangnya mengejutkan buat kita. Maka orang yang senantiasa, yang cerdas adalah orang yang senantiasa ingat mati. Maka untuk itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sungguh sangat luar biasa. Bulan Muharram telah datang bagi kita semua. Bulan Muharram berbeda dibandingkan dengan bulan-bulan Masehi yang lainnya. Tidak bisa disamakan. Kenapa? Karena pada momentum Muharram, peristiwa hijrah tidak kau temukan pada agama-agama lain. Agama yang paling sempurna adalah agama Islam. Ketika kita ditanya seperti itu oleh orang non-muslim, apa sempurnanya Islam? Yang miskin Islam, perampok Islam, narkoba Islam. Di mana kita bisa menjawab kelebihan Islam? Jangan dijadikan Islam itu parameternya adalah orang yang mabuk. Allah nggak suruh mabuk. Parameter Islam adalah Al-Quran. Kalau engkau ingin melihat Islam, lihatlah Al-Quran. Satu buku yang paling sempurna. Dzalikal kitab la raiba fihi. Yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dari mana kita lihat kebesaran Islam? Seluruh kehidupan ini diatur dengan Al-Quran. Kamar mandi aja diatur. Allah memberikan contoh melalui Rasulnya bagaimana engkau di kamar mandi, bagaimana engkau di kamar dengan istrimu, bagaimana engkau di pasar, bagaimana engkau berwudu. Tidak ada agama yang sempurna kecuali Islam. Maka ketika kita tanya di mana sempurnanya Islam? Ya, Islam mengatur segala hal, bahkan negara diatur oleh Islam. Maka Afghanistan baru-barunya ramai dunia. Baru berita Afghanistan ramai dunia. Kenapa? Itulah Islam. Dan tidak sebentar, tidak sehari, seminggu, sebulan, puluhan tahun Allah uji orang Afghanistan itu. Kenapa kita lihat Islam itu berpuasa? Apakah ketika Islam itu berpuasa bengis? Tidak. Lihat Rasulullah ketika dia melakukan Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah. Apakah Rasulullah begitu kejam kepada masyarakat Mekah? Tidak. Tidak satu pun tetes darah, setetes darah pun tidak muncul di kota Mekah ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Padahal kita tahu Rasulullah diusir oleh masyarakatnya dari Mekah ke Madinah. Dan gak tanggung-tanggung Bapak Ibu sekalian. Yang diusir itu bukan sembarangan. Pengusaha. Lihat Utsman bin Affan. Lihat Abu Bakar Asy-Siddiq.
pengusaha besar di kota Mekah. Ketika Rasulullah mengajak kepada umatnya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, seluruh kecintaannya ditinggalkan, dagangannya ditinggal. Coba kita punya toko 11. Wah, ntar lo tokoku di sini sampai nungguin. Kenapa? Dia tinggalkan semuanya karena kecintaan kepada Rasulullah di atas segala-galanya. Maka wajar kalau Quran berkata, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un." Katakan ya Muhammad, bagaimana mewujudkan cinta kepada Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti aku. Maka enggak sedikit Bapak, ketika Rasulullah mengajak umatnya untuk meninggalkan Mekah menuju Madinah, pengorbanan enggak tanggung-tanggung. Ada suami yang terpaksa meninggalkan istrinya karena istrinya enggak mau diajak berhijrah. Dia lebih cinta kepada kekafiran. Banyak wanita-wanita yang tidak mau diajak kesolehan kepada dari suaminya. Contoh, nggak usah tanggung-tanggung. Jangan kita di kampung. Nabi Lut, istrinya tidak mau diajak menuju kebaikan. Dia lebih sondong, lebih setuju pro kepada LGBT. Allah wafatkan dalam keburukan. Daraballahu mathalan ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanat tahta 'abdayn min ibadina shalihain. Allah berikan gambaran yang luar biasa. Begitu juga ada suami yang tidak mau diajak oleh istrinya. Dia lebih cinta kepada pekerjaannya. Maka istri-istri begini luar biasa. Dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sampai Allah turunkan surat Al-Mumtahanah. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinun. Hei orang-orang yang beriman, kalau ada wanita yang meninggalkan suaminya, anaknya untuk hijrah, famtahinuhun, uji dia. Bayangin. Udah suami ditinggal, anak ditinggal, masih dia diuji. Apakah benar-benar hijrahnya karena cinta kepada Allah dan Rasulnya? Nggak sembarangan hijrah itu. Pengorbanannya luar biasa. Berdarah-darah, diperangi, dimusuhi. Maka muncullah peristiwa yang disebut dengan peristiwa hijrah. Maka bulan Muharram salah satu bulan yang diharamkan Allah. Nggak ada agama seperti Islam, perang aja diatur. Laisa 'alal a'ma haraj, walal 'alal a'radi haraj, walal 'alal maridi haraj. Kalau ada orang buta, nggak boleh diperangin. Kita lagi perang nih, tuh orang buta nggak boleh ditembak. Tuh orang pincang nggak boleh ditembak cacat. Luar biasa. Di mana di dunia agama yang mengajarkan seperti ini? Nggak ada. Pernah nggak dengar agama Islam ngejajah? Seluruh penjajah adalah non-muslim yang menghalalkan segala cara untuk menguasai negara lain. Islam tidak satu pun di dunia ini dalam sejarah perjalanan Islam untuk mampu menjajah agama lain. Bahkan mereka wajib melindungi dalam sebuah peperangan yang luar biasa. Perang boleh main bunuh-bunuhan, silakan. Itu aturan perang, ghanimah, rampasan perang. Lihat Afghanistan, Masya Allah. Tuh tank ditinggalin. Film Rambo 2, Afghanistan dihancurin bikin. Ame Rambo. Sekarang Rambo-nya kabur. Coba lihat, yang benar cerita mana? Cerita film atau cerita fakta? Lihat cerita film. Penuh dengan kebohongan. Tetapi faktanya, mereka luar biasa orang-orang Afghanistan. Maaf, setiap pria punya istri lebih dari 1, 2, 3. Setiap istri memiliki anak 8, 6. Dan wajib hafal Quran. Ketika dia mampu menjadi tentara Islam, menjadi tentara negara, wajib hafal Quran. Bayangin. Wajar-wajar aja kalau Allah berikan kemuliaan karena mereka punya cita-cita yang mulia. Ujiannya panjang, 20 tahun, bukan sebuah persoalan pendek, penderitaan, dibombardir segala macam.
tapi keyakinannya kepada Allah. Tapi sekali lagi, ketika Islam dalam kemenangan, seringkali yang datang adalah fitnah. Fitnah luar biasa. Bahkan kita lihat pemimpinnya kabur ke Eropa membawa harta yang luar biasa. Orang Islam, Masya Allah, hartanya ditinggal. Abu Bakar ditinggalkannya harta, Utsman bin Affan ditinggalkannya harta demi mengikuti Rasulullah SAW. Boro-boro mikirin harta. Itulah prinsip-prinsip dasar yang diajarkan Allah dan Rasulnya kepada kita semua tentang ajaran-ajaran Islam. Maka kita lihat di mana mulianya Islam, di mana tingginya ajaran Islam. Ya, sempurnanya Islam adalah dia mengajarkan kompleks seluruh kehidupan. Bahkan tidak satu pun yang tertinggal dari kita mau tidur sampai kita bangun tidur, semuanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka salawat dan salam atas Rasulullah yang mulia, yang Allah berikan contoh kehidupan buat kita semua untuk mampu menjalankan peran dan fungsi kita sebagai seorang muslim, sehingga tidak ada contoh yang paling terbaik buat kehidupan kita semua kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian, orang seringkali, saya ulang lagi, kemarin saya Jumat di sini berbicara bahwa seringkali orang begitu takut terhadap COVID, melebihi takutnya kepada Allah. Ya Allah, takutnya luar biasa. Sama Allah nggak takut. Suruh sholat susah bener. Biar nggak pakai masker aja. Mau nggak pakai masker lu mati lu. Allah memberikan gambaran bagi kita semua di dalam Al-Quran. Allah mengingatkan bagi kita semua di dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Allah mengingatkan bagi kita semua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ij'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Allah mengingatkan bagi kita, wa ij'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Sesungguhnya kami telah jadikan, kata Allah, al-bait, rumah, masjid, untuk tempat ibadah manusia. Untuk apa tujuannya? Mathabah, untuk mampu menjadi tempat berkumpul buat manusia. Begini fungsi masjid. Kumpul, nggak usah takut tentang kesehatan. Orang yang masuk ke masjid pasti sehat. Boleh gak kita ke masjid dalam keadaan hadas kotor, mau sholat maghrib, kentut aja suruh balik lagi, lu sorry, ngaku sendiri, nggak perlu disuruh. Dia akan membetulkan wudhunya, dia akan mencuci tangannya, mencuci seluruh tubuhnya untuk membersihkan, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat tempat yang paling baik untuk berkumpul, masjid. Maka kata Allah, mathabah, tujuannya didirikan masjid adalah agar engkau berkumpul dan meramaikan masjidmu. Tidak ada satupun tempat di dunia ini yang paling baik kecuali masjid. Enak yuk di sono yuk, mallnya bagus bener. Nggak ada mall yang bagus, tetap aja pasar. Cuma ditambahin aja pakai eskalator, pakai lift, tetap pasar. Tempat maksiat, tempat menggunjing, tempat ghibah, tempat melakukan hal-hal yang buruk. Bisa saja terjadi yang bukan muhrimnya. Maka di masjid Allah atur sedemikian rupa tempat yang paling baik buat kalian berkumpul. Kata Allah, wa ij'alna, aku yang telah jadikan buat kalian semua mathabatan linnas, tempat yang paling baik buat manusia berkumpul adalah masjid. Maka Allah menekankan bagi kita semua, wa amna, tempat yang paling aman. Maka Rasulullah memberikan contoh bagi kita semua, sesungguhnya orang yang senantiasa memegang hidupnya, senantiasa sholat berjamaah, Allah akan selamatkan kehidupannya. Maka nggak usah takut, kalau mau sehat gampang Bapak Ibu, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Pakai masker, ya pakai masker. Jaga jarak, ya silakan. Tapi ingat,
Jangan sekali-kali menutup masjid. Orang yang menutup masjid, ingat, bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maaf, saya ketua masjid. Saya kebetulan ketua RW. Kalau ada lurah datang, ada apa lurah? Mau nutup? Enggak, Pak RW mau sholat di sini. Kali mau nutup. Nggak ada yang berani. Kenapa? Kita punya argumen. Tidak ada larangan untuk menutup, nggak ada. Himbauan. Ngerti himbauan? Dihimbau. Ya kalau nggak diikutin nggak apa-apa, namanya juga himbauan. Jangan sekali-kali punya niat menutup masjid, karena kita akan bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ij'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Tempat untuk berkumpul dan tempat yang paling aman adalah masjid. Bahkan Allah menekankan bagi kita semua, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kami jadikan, yaitu Mekkah Al-Mukarramah, telapak kakinya Nabi Ibrahim, untuk mampu menjadikan tempat mereka orang-orang yang sholat. Dan Allah perintahkan atas mereka, wa akhidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira. Hei, ku perintahkan kau Ibrahim dan Ismail, bersihkan masjid. Bayangin, adakah tempat yang lebih bersih dari masjid? Nggak ada. Luar biasa. Allah memberikan jaminan kepada kita semua. Wa akhidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira. Bersihkan masjidmu. Kenapa mesti dibersihin? Allah memberikan jawaban bagi kita semua. An tahira baiti lit-ta'ifin wal 'akifin wa ruka'is sujud. Ingat, bersihkan senantiasa masjidmu. Karena ada orang yang mau tawaf, nggak mungkin tawaf di masjid kita. Tawaf cuma satu di Mekah, di Madinah aja nggak mungkin tawaf. Tapi kita lihat urutan ayatnya. Warukai sujud, i'tikaf dan ruku dan sujud. Kali ada yang mau i'tikaf, kali ada yang mau sholat, ruku dan sujud. Tegakkan. Jangan sekali-kali kau kunci pintu masjidmu, karena engkau akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kelak kita akan mampu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau datang kematian, maaf, nggak nunggu sakit. Wah, orang sakit bentar lagi meninggal. Enggak, yang sehat kadang-kadang mati. Sakit tidak nunggu, mati tidak nunggu sakit, meninggal tidak nunggu tua. Betapa banyak yang muda-muda ketika Allah wafatkan mereka, wafat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Sesungguhnya Allah menjadikan hidup dan kematian itu semata-mata adalah liyabluwakum, sebagai ujian buat kita semua. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling terbaik amalnya di antara kita semua. Kelak Bapak Ibu sekalian, maaf, tidak ada yang bisa menolong diri kita, suami, istri, anak, kecuali diri kita. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluarga. Jangan sampai salah anak-anak menuntut kepada Allah, ya Allah, jangan saya aja masuk neraka, bapak saya masukin. Kenapa? Ayah saya tidak pernah menyuruh saya ke masjid. Ayah saya tidak pernah mengajarkan ngaji. Ayah saya tidak pernah memerintahkan kebaikan buat kita. Jangan kita bangga rajin ke masjid tapi tidak pernah menyelamatkan anak kita. Kelak anak-anak akan menuntut haknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah berkata, ku anfusakum wa ahlikum, selamatkan dirimu dan keluargamu dari ancaman Allah yang luar biasa. Maaf, pengadilan yang tidak perlu lagi, pendamping, jaksa nggak perlu, pengacara nggak perlu, Allah tidak perlu saksi, karena Allah punya catatan amaliyah kita yang tidak bisa kita berdusta. Al-yawma nakhtifu ala afwahihim. Kelak mulut-mulut manusia, ya di mana manusia seringkali sukses karena mulutnya Allah kunci. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kelak yang akan berbicara adalah tangan-tangan kita, kaki-kaki kita,
Jangan salah ibu, nih tembok-tembok nih, tiang masjid nih akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, si fulan datang waktu maghrib hari Jumat. Padahal tamunya datang. Tamunya bahkan diajak ngaji. Tembok-tembok ini akan mampu menjadi saksi. Tidak bisa disinkronisasi dengan dunia barat yang liberal. Mana mungkin tembok bisa ngomong. Ya, menurut pikiran kalian. Tapi kata Allah, tembok-tembok ini akan berbicara. Sebagaimana gunung Uhud akan berbicara dan bersaksi kepada Allah terhadap syuhada Uhud. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itu bumi berbicara kepada Allah tentang perilaku manusia. Sampai Rasulullah bertanya, selesai ayat keempat ini Rasulullah bertanya, atadruna ma akhbaraha? Apakah ada di antara kalian yang mengetahui tentang cerita bumi? Maka sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui tentang cerita bumi. Masya Allah. Tanah ini ngomong, tembok ini ngomong, lantai ini ngomong. Dia akan bersaksi di hadapan Allah dengan apa yang kita lakukan. Nggak ada ruginya. Dari maghrib ke isya kita dengarkan kajian, kita dengar ayat-ayat Allah. Sesungguhnya tidak satupun makhluk Allah yang merugi ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan kajian-kajian seperti ini. Maka untuk itu Rasulullah memberikan nasihat yang sungguh sangat luar biasa buat kita semua. Di antaranya adalah ketika orang menghadapi problema COVID hari ini, seringkali mereka bersikap begitu khawatir dan takutnya, tapi seringkali mereka lalai dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah memberikan nasihat buat kita semua, ish ma syi'ata fa innaka mayyitun. Apa kata Rasulullah? Hiduplah sesukamu. Mau sholat kayak mau kagak, mau sedekah kayak nggak sedekah kayak, Allah tidak bakal miskin. Mau takbir atau tidak takbir, Allah tidak pernah kecil. Mau rajin sholat atau tidak, Allah tidak pernah rugi. Ish ma syi'ta, hidup sesukamu. Mau jadi peminum kalian, silakan. Tapi apa kata Rasulullah? Fa innaka mayyitun. Ingat, kalian akan menjadi mayyit. Coba kita lihat, adakah seorang muslim nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid? Kalau meninggal kita tolak masuk masjid, mana gak keluarganya? Nggak pernah ke masjid, walu, marah keluarganya. Apa kata Rasulullah? Fa innaka mayyitun, hidup sesukamu. Tapi ingat, kalian kelak akan menjadi mayat. Kenapa Rasulullah memberikan nasihat bagi kita semua? Agar kita memilih hidup, silakan. Allah tidak pernah memaksa. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Gak ada yang dipaksa. Sama ketika Allah menaklukkan kota Mekah melalui Rasulullah SAW, tidak satupun manusia yang dipaksa untuk masuk Islam. Silakan. Bahkan tidak satupun di antara mereka yang terbunuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Siapa yang ingin aman, silakan berkumpul di rumah, yaitu salah satu orang yang belum masuk Islam pada saat itu, yang kelak akan mampu menjadi sahabat Rasulullah SAW. Untuk memberikan gambaran kepada kita semua betapa Islam tidak pernah memaksa kehendaknya agar mereka masuk Islam. Sama ketika Umar bin Khattab menaklukkan kota Palestina, maaf, tidak boleh dihancurkan gereja, jangan, biarkan mereka beribadah sesuai dengan kapasitas dan keyakinannya. Tidak ada paksaan. Maka kita lihat kalau kita masuk Palestina, ada Masjidil Aqsa. Di samping Masjidil Aqsa ada kuil ratapan orang-orang Yahudi beribadah. Sekitar 2 kilometer ada gereja tempat lahirnya Nabi Isa. Itulah sebuah agama
yang tidak dihancurkan oleh kekuatan Islam ketika Islam berkuasa. Tapi kita lihat, ketika Islam lemah, mereka seringkali seenaknya melakukan kejahatan-kejahatan terhadap umat Islam. Mereka mau sholat, maaf, susah. Nggak kayak kita, sholat di sini gampang. Di sana sholat, maaf, dilemparin bom molotov, periksa paspornya, periksa identitas. Luar biasa. Tetapi mereka tidak pernah putus asa untuk senantiasa menegakkan sholat. Karena sholat, kata Rasulullah, awalu hisafi yaumil qiyamah as-sholat. Yang pertama kali kelak dihisab dari amal-amal kalian, amal-amal kita adalah sholat. Apabila sholat kita baik, insya Allah seluruh perilaku kehidupan kita senantiasa akan mampu menjadi baik. Karena sholat adalah as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faqad aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan, yaitu sholatnya, sesungguhnya dia menegakkan agamanya. Maka kita lihat orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat adalah orang-orang yang senantiasa begitu patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita lihat di zaman Rasulullah SAW, ketika mereka selesai peperangan-peperangan yang luar biasa, Badar, Uhud dan segala macam, ada di antara sahabat yang harus diamputasi. Maka apa yang terjadi? Potonglah aku ketika aku sedang sholat. Masya Allah. Dulu mana ada bius? Ya, dulu mana ada bius? Gak ada. Potonglah tanganku ketika aku sedang sholat. Karena memang harus dipotong. Tetapi begitu indahnya. Ini kagak. Coba kita lagi sholat begitu, Masya Allah. Kadang-kadang kita lagi sholat ingin dompet. Ya, boro-boro mau dioperasi. Di zaman Nabi orang dioperasi justru saat aku sholat, operasilah. Karena aku sedang bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Ini memberikan bukti kepada kita, sahabat sungguh sangat luar biasa khusyuknya dalam sholat, sehingga mereka tidak merasakan apapun tindakan-tindakan medis ketika beliau sedang menegakkan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Rasulullah menasihati kita dengan isma syi'ta, hiduplah sesuka kalian. Banyak orang yang tergila-gila dengan hartanya. Banyak manusia yang tergila-gila dengan jabatannya. Banyak manusia yang tergila-gila dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Padahal kata Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta, istri dan anak-anakmu menjadikan engkau lalai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengajarkan kepada kita semua, hiduplah sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya bagi kita semua. Maka sesungguhnya orang yang senantiasa ingat kematian, bahwa kematian adalah akhir dari seluruh proses kehidupan kita, dan kelak kita akan mampu bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita mau bawa? Apa yang kita mau bawa? Ada seorang suami kalau istrinya meninggal mau ikut mati? Ada. Ada, Bu? Gak ada. Begitu juga sebaliknya. Ada seorang suami yang meninggal istrinya mau ikut? Gak ada. Sesungguhnya kematian adalah sebuah rahasia besar yang sungguh sangat luar biasa. Dan Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat buat kita semua. Orang yang paling cerdas, orang yang paling cerdas adalah orang yang mempersiapkan kematiannya. Hari ini kita berkumpul, Jumat depan belum tentu kita bisa kumpul. Bahkan maaf, hari ini Bapak Ibu mendengarkan saya, minggu depan belum tentu Ibu mendengar kabar bahwa saya masih ada. Karena memang kematian itu rahasia yang sungguh sangat luar biasa. Maka saya seringkali berdoa kepada Ya Allah, wafatkan saya lagi sholat. Ya Allah, wafatkan saya lagi sholat. Gak usah khawatir. Mau meninggal lagi sholat? Kenapa mesti takut? Cuma jangan sekarang.
Mau sekarang? Jangan. Malam apa? Selain hidup muda atau tua sama aja. Apa yang membedakan? Semakin panjang umurnya. Kenapa rahasia besar? Rasulullah umurnya cuma 63. Kata Rasulullah, umur umatku antara 60 sampai 70. Apa keuntungannya? Rasulullah diberikan nasihat yang sungguh sangat luar biasa. Semakin pendek usia kita, dosa kita semakin dikit. Orang umurnya dipanjangi, maaf, sampai ya Allah 120 tahun, dosanya juga panjang. Kita lihat umat Nabi Nuh, umurnya 950 tahun. Bayangin, 950 tahun. Makin panjang kehidupan mereka. Catatan dosanya begitu luar biasa. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq. Ketika manusia dipanjangkan usianya, dia kelak akan kembali seperti ketika aku menciptakan atas mereka. Kembali kita seperti bayi. Maka betapa banyak anak-anak yang diuji oleh panjangnya usia orang tuanya. Ujian berat buat anak-anaknya. Maaf, anak 11 belum tentu bisa ngurusin orang tua yang sakit. Tapi maaf, orang tua, anak 11 semua keurus. Lagi netein, nyuapin, ngayun, kakinya ngayun. Elah tuh, nggak ada capeknya. Kalau kita ingin melihat siapa manusia yang tidak pernah capek, ibu. Nggak ada capeknya seorang ibu. Kita suruh gendong cucu aja pegal bener. Wah, tak kuat. Tidak ada yang bisa menggantikan peran seorang ibu. Sekali-kali bapak suruh gendong anaknya, gak bakalan kuat. Suruh ngurus rumah seminggu aja, ngepel, cuci, masak. 2 hari udah nyerah. Gak ada yang sama. Maka ketika kita ingin melihat kekuatan wanita, lihatlah, tidak ada yang mampu menggantikan peran seorang ibu di dunia ini. Maka ketika Rasulullah memberikan nasihat buat kita semua, masyita, hiduplah sesukamu. Maka kita lihat wanita paling gampang masuk surga. Wanita paling gampang masuk surga. Bagaimana ya Rasulullah? Terima kelebihan dan kekurangan suami. Berapapun rizki yang diberikannya, maaf, lagi COVID, gaji ayah dikurangin 25%, cuma 75%. Alhamdulillah. Ya kurang ayah segini, udah ayah ngojek deh, Grab kek. Allah, kenceng. Bersyukur. Wanita begitu mudahnya masuk surga kata Rasulullah. Apa rahasianya? Senantiasa dia bersyukur dengan apa yang diberikan suaminya. Apapun kondisi lagi begini, maaf, seluruh orang susah. Maaf, lihat di Mekah, yang punya hotel susah, yang punya bin Daud susah, yang punya hotel-hotel, yang punya toko susah. Kehidupan makin susah. Semakin tinggi derajatnya, kekayaannya, hidupnya pasti makin susah. Kenapa? Beban hidupnya lebih tinggi dari kita. Di kampung kita nganggur masih bisa ngerokok. Wah susah bener di kerjaan, ngerokoknya Samsu. Susah kerja. Kenapa? Nggak berasa. Kalau di kampung, maaf, orang nganggur aja nggak berasa. Masih ada yang gampang, masih bisa ngasih rokok, masih ada sedekahan, pulang bawa besek. Nggak terasa. Tetapi kita lihat usaha-usaha yang besar begitu luar biasa. Seluruh ekonomi mencekam dunia. Keadaan yang luar biasa. Maka jangan kita mengutuk masalah. Jangan kita mengutuk masalah. Apapun yang terjadi. Maaf, saya cerita apa adanya tentang kehidupan saya. Saya biasa ngurus umroh, haji, tiap bulan harus membawa jamaah. Tapi ketika Allah takdirkan, tidak ada umroh, tidak ada haji. Apakah kita harus mengutuk Allah? Tidak. Ya Allah. Allah hanya cuma melihat ikhtiar kita. Ikhtiarlah. Ikhtiar. Tentang masalah rezeki, saya ngatur. Ikhtiar. Lo mau apa kayak ngojek kayak apa kayak.
Jangan mengutuk Allah. Ya Allah, susah benar begini. Ada yang mencaci maki Allah, curiga kepada Allah. Jangan sekali-kali. Kondisi apapun, semuanya mampu menjadi ujian buat kita. Wa nabluwanakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian? Allah ingin menguji di antara kita semua. Ada yang diuji dengan kekurangan buah, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Saya tidak malu-malu jual soto, jual sop. Gak usah malu. Bismillah. Seluruh ini Allah hanya ingin melihat ikhtiar kita. Jual gado-gado, bismillah. Jual pisang, bismillah. Apapun yang kita lakukan adalah bentuk ikhtiar. Apalagi sekarang, maaf, jualan gak perlu restoran. Gak perlu. Dapur aja di rumah. Online aja tawarin. Gado-gado saya enak, pakai kacang. Loh, emang biasa pakai apa? Tahu, kacang, pakai kacang saya. Tambahin kedelai atuh. Ya oke, bismillah. Apapun yang kita lakukan, ikhtiar. Allah cuma pengen lihat ikhtiar kita. Kita nggak kenal handphone, panggil anak kita, panggil cucu kita. Nah, nenek mau jualan nih, tolong kamu yang jualin. Nenek cuma bisa ngulak doang dah. Jualin. Bagaimana Allah ingin melihat ikhtiar kita. Maaf, ketika Rasulullah dan para sahabat meninggalkan Mekah, meninggalkan hartanya, meninggalkan perniagaannya, mereka datang ke Madinah dalam keadaan tidak membawa harta. Dan kita lihat apa yang terjadi. Dasar ikhtiar mereka, ketika Allah angkat derajat mereka, tidak satu pun manusia yang bisa mencegahnya. Mereka sukses di Madinah. Allah ingin melihat ikhtiar kita. Apapun yang terjadi, ikhtiar manusia yang dilakukan. Maka ketika Rasulullah memberikan nasihat bagi kita semua, sesungguhnya hidup kita setiap tahun bukanlah bertambah. Seringkali orang mau ulang tahun, maaf, bukan umur lu bukan nambah, kurangin. Jatahnya kurang di dunia. Seringkali orang selamat ulang tahun, ya Allah, sukses saya tambah umur, kurang umur. Sesungguhnya umur kita berkurang, hak kita di dunia. Maka Rasulullah memberikan nasihat yang kedua bagi kita semua, wa habbaba man syi'ta. Sesungguhnya Rasulullah memberikan nasihat bagi kita semua, wa habba man syi'ta, cintailah orang yang kau cintai. Lalu apa kata Rasulullah? Fa innaka mafariqah, sesungguhnya mereka akan meninggalkan kalian. Boleh kita cinta dan sayang kepada istri kita, boleh, tapi jangan lebay, jangan berlebihan sebagaimana lebihnya cintamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kelak hidupmu terbatas, istrimu terbatas, suamimu terbatas, semua kelak akan meninggalkan. Kita akan meninggalkan istri kita, atau istri kita akan meninggalkan kita. Maka Rasulullah memberikan nasihat yang sungguh sangat luar biasa bagi kita semua. Wa habba man syi'ta, sesungguhnya sesukailah, cintailah sesuka kalian. Tapi apa kata Rasulullah? Fa innaka mafariqah, sesungguhnya kelak apapun yang kau cintai, istri, harta, jabatan, anak-anak, kelak tinggal tunggu waktu akan meninggalkan kita. Bahkan maaf, tenaga kita mulai meninggalkan kita. Kalau nyender, kalau ngaji, semurah. Tenaga kita mulai meninggalkan kita. Kenapa? Makin tua. Ya Allah, suruh baca Quran, gak buka kacamata. Mata kita mulai meninggalkan kita. Tenaga kita mulai lemah. Bahkan dalam kondisi apapun Bapak Ibu, suatu saat kita tidak bisa sholat lagi berdiri secara baik. Lihat, Masya Allah, ada ibu yang pakai tongkat. Dia tidak pernah putus asa untuk senantiasa datang ke masjid. Bahkan kalau suatu saat kita harus duduk sholat di kursi, jangan sekali-kali kita tinggalkan masjid, datang ke masjid walaupun kita harus sholat di atas kursi. Jangan sampai, maaf, kita digotong ke masjid, nunggu disolatin. Disuruh sholat susah bener, giliran gak disolatin marah. Suatu saat, maaf, seringkali
Sholat jangan sampai di paling depan imam. Paham? Ya. Hah? Sholat kalau udah di depan imam, Masya Allah, namanya almarhum, almarhumah. Ada banci yang tanya, Pak Ustadz, kalau laki meninggal apa namanya? Almarhum. Perempuan almarhumah. Kalau saya aluminium. Gak jelas ente. Maka Allah memberikan, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Jangan sampai kita senantiasa berdoa kepada Allah agar anak kita tidak terperosok kepada pergaulan yang salah. Jadikan dia laki-laki, jadikan dia wanita. Jangan sampai identitas-identitas yang tidak jelas akan melekat menjadi sebuah generasi yang kelak akan menakutkan kita. Dan maaf, apabila generasi ini muncul, kata Allah, aku akan hancurkan sehancur-hancurnya. Bukan lagi keluarga, bukan lagi pribadi, tetapi sekampung dihancurkan. Lihat kaum Nabi Lut. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Lut, sebelum waktu subuh, tinggalkan kampungmu. Jangan kau nengok ke belakang. Jangan kau nengok ke belakang. Tapi apa yang terjadi? Istrinya nengok ke belakang. Maka istri Nabi Lut termasuk yang dihancurkan Allah sehancur-hancurnya, dikarenakan mereka senantiasa tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa bulan Muharram ini mengantarkan kita untuk senantiasa orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya luar biasa. Yang pertama, bulan Muharram ini adalah bulan yang diharamkan Allah. Bulan yang diperintahkan kita berpuasa, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram, yang disebut dengan puasa Tasyua dan puasa yaitu Asyura. Kenapa ketika Rasulullah sampai ke Madinah, ketika Rasulullah dari Mekah sampai ke Madinah, dia lihat orang Yahudi puasa. Jangan salah, orang Yahudi tanggal 10 ya Asyura, tanggal 10 Muharram puasa. Apa kata Rasulullah? Tahun depan aku akan melaksanakan puasa lebih dahulu sebelum orang Yahudi berpuasa, yaitu tanggal 9. Kalau kata orang disalib. Jangan sampai orang Yahudi dahulu, aku akan puasa tanggal 9-nya. Tapi sayang, Rasulullah tidak bisa menjalankan puasa, karena Rasulullah di bulan Rabiul Awal telah meninggal terlebih dahulu. Selesai haji di bulan Dzulhijjah, masuk Muharram, masuk yaitu Safar, masuk Rabiul Awal, Rasulullah wafat. Cita-citanya tidak terkabul pada Muharram tahun depan. Tetapi cita-cita Rasulullah adalah satu cita-cita yang harus kita pegang untuk mampu senantiasa melaksanakan puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan senantiasa Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allah jadikan lingkungan kita lingkungan yang senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syifa wa sayyid qada wa samatatil a'da. Ya Allah, berikan perlindungan kami ya Allah pada musibah yang begitu panjang yang melanda kami ya Allah. Berikan keselamatan atas kami semua ya Allah. Berikan keselamatan atas keluarga kami ya Allah, kampung kami ya Allah, kota dan bangsa kami ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.